Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedikit bercerita tentang sahabat kita dari Lampung, di mana beliau di tahun 2015-an beliau bangkrut. Beliau terpuruk, beliau dilaporkan ke polisian karena dianggap kasus penipuan dan penggelapan. Terus beliau juga yang nagih, ada yang pakai preman, dan tekanan-tekanan luar biasa. Nah, beliau pada tahun 2015 datang ke rumah konsultasi. Nah, pada saat konsultasi beliau sudah punya konsultan hukum, pengacara, karena beliau sedang dilaporkan di kepolisian. Beliau juga punya konsultan keuangan karena kondisinya memang saat itu terpuruk. Nah, pada pertemuan kedua, saya ngobrol dengan beliau, bedah usahanya, tidak ketemu lagi karena memang usahanya saat itu sudah istilahnya sudah pailit, sudah bangkrut. Nah, di sela-sela obrolan, saya untuk mencairkan suasana, saya coba menanyakan ke beliau. Saya tanyakan apa profesi ibu beliau. Nah, beliau menjawab ibunya adalah guru SD dan pegawai negeri di naungan Depak, jadi guru MI. Sementara bapaknya juga PNS, guru MTS di naungan Depak juga. Nah, dari obrolan itu saya langsung sampaikan kepada beliau, Mas, solusinya sekarang adalah cobalah Anda pulang ke Lampung. Ke sana mintalah restu kepada kedua orang tuamu, mintalah izin, minta restu, minta keridhaan Anda untuk jadi pengusaha. Nah, maksimalkan sampai dapat restu itu. Terus beliau bertanya, yang lain apa Pak? Cuma itu saja, laksanakan saja. Akhirnya beliau besoknya berangkat dari Purwokerto ke Lampung. Di sana nemui orang tuanya. Nah, sampai di sana istirahat, malamnya setelah maghrib sambil makan beserta bapak ibunya, beliau bercerita tentang kondisi usahanya. Nah, orang tuanya sambil mendengarkan, sambil iba. Terakhir, di akhir ceritanya, beliau meminta restu kepada orang tuanya untuk jadi pengusaha. Dan ibunya langsung spontan menjawab tidak. Karena di setiap doa-doanya beliau ingin anak kebanggaannya itu jadi dosen. Karena anak laki-laki yang pertama ini adalah anak pintar, dia asli dari Lampung, terus lulus SLTA diterima tanpa tes di perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, dan hampir satu kecamatan ibaratnya kalau ketemu ibunya sama ketemu bapaknya, pasti yang ditanyakan dia sekarang bekerja di mana, bukan usaha dia mana. Karena pada saat dia diterima tanpa tes di perguruan tinggi ternama di Jogja itu ibaratnya kebanggaan keluarga. Di mana-mana kalau ibu ditanya gimana kabar kuliahnya si anak, itu pasti ibu sangat bangga. Nah, dengan kondisi terpuruk ini otomatis tidak menjadi kebanggaan orang tua. Apalagi yang namanya orang tua guru, PNS. Cara berpikirnya dari dulu itu pasti punya anak, sekolahkan yang tinggi, anaknya pinter, cari pekerjaan, cari pasangan hidup. Begitu sudah punya anak, sekolahkan yang tinggi lagi, terus cari pekerjaan. Jadi urutannya itu cari pekerjaan terus, tidak ada usaha. Nah, itu. Terus si anak tetap bersikukuh. Akhirnya malam itu tidak ada ridho atau izin dari orang tuanya. Terus selama 1 bulanan beliau tetap di Lampung sambil menunggu restu dari ibunya. Akhirnya karena kemantepan si anak, si ibu luluh juga.
Akhirnya pada malam itu dia dipanggil, ngobrol lagi sama bapak ibunya, dan si ibu menyampaikan, "Mas, kalau memang itu sudah tekadmu, sudah bulat ingin jadi pengusaha, saya sama bapak mengizinkan. Apabila 2 tahun tidak ada perkembangan, pulanglah tinggal di Lampung. Nanti carilah pekerjaan jadi dosen. Karena insya Allah kamu anak pinter, kerja jadi dosen, cari di Lampung itu gampang." Nah, setelah mendapat restu itu, akhirnya beliau prepare untuk pulang lagi ke Purwokerto. Nah, pagi harinya pada saat dia mau pulang ke Purwokerto, sudah ada telepon dari relasinya. Yang ini setiap nagih itu pakai preman. Beliau nelponnya gini, "Mas, saya selama ini nagih sampean pakai preman. Untuk saat ini saya tidak akan pakai preman lagi. Karena biaya operasionalku terlalu tinggi. Jadi saya hanya minta tolong setiap bulan saya ditransferi dan jumlahnya syukur setiap bulan bertambah sampai dengan lunas." Alhamdulillah, satu titik walaupun belum selesai tapi minimal sudah ada solusinya. Terus beliau dalam perjalanan ke terminal, ke bis itu ada yang telepon lagi. Nah, yang telepon ini yang melaporkan ke kepolisian. Beliau nelpon, "Mas, saya selama ini sudah melaporkan sampean ke kepolisian. Proses masih berjalan. Cuma memang proses ini saya yakin menyita waktu, tenaga, pikiran saya sama jenengan. Jadi saya akan nyabut laporan di kepolisian, tapi saya mohon setiap bulan transfer ke saya dan syukur jumlahnya nominalnya lumayan sehingga bisa cepat selesai." Alhamdulillah, ini mujizat yang luar biasa dari ridho orang tua, dan beliau akhirnya pulang ke Purwokerto. Nah, selama 1 bulan di Purwokerto, beliau mulai memperbaiki usahanya. Alhamdulillah, sumber kemacetan beliau adalah salah satunya adalah piutang tidak tertagih sampai dengan 2 miliar, yaitu penjualan komputer yang tidak tertagih. Nah, si yang punya utang ini solusinya jual aset. Jadi selama berapa tahun ini dia jual aset dan asetnya laku. Akhirnya bisa membayar utangnya. Nah, alhamdulillah dengan restu orang tua semua masalah terbuka dan ketemu solusinya. Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini sedang terpuruk, coba introspeksi diri. Mungkin ada orang tua yang belum merestui usaha kita. Terus bagi yang Anda seorang wanita, mungkin ada restu suami yang belum ridho, belum ikhlas dengan aktivitas Anda di luar. Karena mungkin ada hak-hak suami yang terabaikan oleh Anda selama Anda berkarir. Mintalah ridho dari suami. Karena keridhoan dari suami, keridhoan dari orang tua itu adalah pembuka pintu rezeki kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.